A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankum dzikra subhana kuntum qauman musrifun. Wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna asadda minhum ba'sa wa madha masalul awwalin. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu ini dianugerahi dengan Al-Quran dan hadis dari syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jadi ulun menyampaikan risalah tentang makna yang bujur-bujur yang melakukan amal ibadah awan Allah, yaitu tentang dalil orang yang mengatakan bahwasanya sembahyang itu kalau tidak ada pakai dalil jelas orang itu tidak sah. Jadi ada yang sesambahyangan, arti sesambahyangan tadi itu seperti zuhur 2 menit itu sesambahyangan ngarannya, ada menghayati dan ada mengamalkan. Nah, jadi malam ini insya Allah ulun kupas. Jadi kita mau sudah paham ilmu ini, jangan ampi sembahyang tamat, sembahyang jangan kan. Jadi biar pahami bujur-bujur. Yang diulah dalil sebelum sembahyang, sesudah sembahyang. Ada orang kayak itu. Ya aku yang disembah, ya aku yang menyembah. Kan ada orang bahasa orang kayak gitu. Ya aku yang disembah, ya aku yang menyembah. Nah, padahal dari itu salah tamsil. Salah tamsilan, jadi salah artian karena kada belajar ilmu tauhid. Nah, orang bertauhid, berfikih, bertasawuf, berilmu kalau artinya orang itu kada bisa dipisahkan dalam arti ilmu itu. Apa orang yang bertauhid itu? Ujar orang bertauhid, aku bertuhan Allah, aku mengakui baginda itu Rasulullah. Apa ujar orang fikih? Mewajibkan sembahyang, mewajibkan puasa, mewajibkan berzakat. Itu ilmu fikih. Apa ujar orang tasawuf? Orang kada ada yang lain, ujar hati aku hanya adalah Allah. Hanya ada Rasulullah. Itu orang yang bertauhid, yang bertasawuf. Nah, semuanya yang ada di diri aku ini hanya ampun Allah. Itu orang bertasawuf. Tuntunannya yaitu adalah baginda Rasulullah. Jadi semuanya di diri ini ampunnya Allah. Tuntunannya hanya baginda Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita tak. Jadi tuntunannya hanya baginda Rasulullah. Ketika tertancap di dalam hati kita, bertamuan di dalam kehidupan sehari-hari kita, terdapat ujian Allah Ta'ala.
Jadi orang ahli tasawuf itu sidik senang diuji, disambati orang sidik katidu karena orang ahli tasawuf. Ada kita hanya diisi tasawuf, sambat orang saring sudah itu lain kan itu. Nah itu nang sembahyangnya itu nang bisa yang tak salah tadi. Sebelum sembahyang aku sudah sembahyang. Nah lalu sembahyang wajib itu hukumnya adalah wajib. Sementara kenyataan di dalam hidup ada orang yang sembahyangnya tapi tetap berbuat maksiat. Kayak apa kita ini mau rusak orang? Orang ahli sembahyang banyak tapi tetap maksiat. Nah kayak apa meluruskan itu? Sembahyang itu kan intisarinya adalah ada 3. Jadi intisari ada 3. Nah ini kan pelajari, pahami betul-betul di sini. Ada 3. Nah yang 3 itu namanya yaitu adalah rukun qalbi, rukun qauli, rukun fikri. Rukun qalbi artinya itu di hati. Ini diperhatikan sini. Rukun qauli itu di muntung, diucapkan di muntung. Hati itu ingat Allah itu qalbi, muntungnya rukun qauli itu adalah ucapan muntung. Misalnya takbir, Fatihah, tasbih, iktidal, sami Allah liman hamidah. Itu adalah rukunnya qauli. Lain-lain ke orangnya. Hati-hati juga, Fatihah untungnya juga, lain juga nih. Ini dipahami. Jadi jangan digabungkan. Tempatnya masing-masing andaknya itu. Salawat, nas. Nangarannya qauli tadi itu takbiratul ihram, Fatihah, tasbih, salawat, tahiyat akhir salawat itu memuji Allah. Muntungnya memuji Allah itu adalah qauli namanya. Fikri bang, nah fikri itu kadada artinya maka perlu ulangi. Qauli itu artinya sahaja aku sembahyang, kadada sahaja aku hendak sugih. Ada orang sembahyang itu sahaja aku hendak sugih dalam sembahyang, ada sahaja aku hendak sugih. Sudah tutup sembahyang pasti membaca hendak sugih. Nah jadi itu orang hukumnya adalah qauli. Jadi nah itu satu dulu lah. Jadi umpama sahaja aku sembahyang karena Allah Ta'ala, ada yang lain. Nah itu satu adalah qalbi, hati minta ampunnya. Jadi hati itu bersih. Artinya karena Allah, kada ada yang lain. Bila pian sembahyang Allahu Akbar, tapi kada karena Allah, karena keingatan ini, nah itu kada karena Allah. Karena nak merusak dalam takbir atau ihram pian. Ini itu adalah qalbi. Yang kedua itu adalah memuntung, yaitu qauli, memuji awan Allah. Kan sudah kalau toh ayat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Kasih dengan Maha Penyayang awan kita, lalu kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pahamlah. Jadi kan itu berlawanan. Bismillahirrahmanirrahim itu menyebut nama Allah, itu hati andaknya. Lalu kita puji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sakadeban ada sengaja kemudian apa tuh dengan irama memujinya. Irama itu dengan santun. Kemudian kita kalau berarti berdoa alhamdulillah. Ya kayak tak lain pula.
Nah itu untung memuji ngarannya itu. Jadi itu adalah qauli, pekerjaan memuji tadi, memuji awan Allah. Fatihah nang belum bergerak nih. Fatihah, lalu ini sami Allahu liman hamidah, kemudian dia baca subhanallah tasbih, kemudian tahiyat, kemudian selawat, kemudian sampai salam. Itu adalah qauli. Itu untungnya memuji itu yang kedua, yang mengagungkan kebesaran Allah. Jadi untung itu memuji mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala, kada ada yang lain. Yang ketiga yaitu adalah kalakuan orang sembahyang. Nah ini kalakuannya yaitu adalah fikri. Nah ini dipahami, kalakuan itu artinya kayak sujud, rukuk, iktidal, patuh taat awan Allah Ta'ala. Nah itu ngarannya fikri. Nah, paham sudah? Paham kan ada? Nah itu tiga aku nih, nah nih rokok sujudnya lain aku nama sujudnya kalakuan si fikri tadi lain fikri. Nah jadi nangin itu nambah lakon nang rokok sujud iktidal sujud itu gaulian fikri. Nah, ilmu alatnya mana ya anggota tubuh. Jadi nangin tuh nang buat ke awak kita, nangin tuh nang beribadah awan kita, bukan kita sesudah sembahyang, sebelum sembahyang sudah sembahyang, layau andaknya itu. Nah, paham kan sudah? Nggak paham ulang kali. Nah, jadi ini kan itu orang-orang tuh nang bisa pilihnya paham nang di situ tuh, benyalam di sini, himbolnya seberang sana. Ayo, orang paham. Namun sini seorang menjalan timbul bangkap. Nah, jadi itu qalbi itu urusannya hati. Nah, qauli itu nang pian baca, apa nang dibaca? Tuh qauli ngarannya. Fikri ya nang gerak kita tuh tumbang ruwat. Nah itu ngarannya orang belajar ilmu fikihnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya ada, ilmu alatnya ya batang tubuhnya. Paham kan? Namanya udah ya lagi. Itu punya bujur-bujur nang kayak itu tuh. Harus sama pada mantap gitu dulu. Andaknya bujur di situ tuh ada lapah ya. Ada lapah apa? Apa yang dikehendaki dapat. Kenapa? Karena sudah bakawan awan Allah Ta'ala. Adik kita ini bakawan juga Allah Ta'ala, cuman kawannya jauh. Salang dikiau yang dengar. Itulah. Jadi nang fikri tadi rokok iktidal, jadi patuh taat awan Allah Ta'ala. Arti taat tadi bujur-bujur, jangan berlakon. Nah bujur-bujur, taat tadi jangan berlakon aja, buyang-buyang. Kalau taat karena itu apa hubungannya dengan kalimat sebelum sembahyang sesudah sembahyang? Nah jadi sembahyang itu kan ada waktunya, zuhur jam 12, nah, kan dipahami zuhur jam 12, asar jam 4 umpamanya, maghrib jam 6 atau isya jam setengah 8 atau jam 7 jam 8, subuh jam setengah 5, ini subuh jam 9. Apa itu? Subuh jam 9 ya kan? Berarti melandau ya Allah. Siapa nih karena kalau tahu. Subuh jam 9 lalu ngarang pembahasan. Kalau kuliah semua subuh jam berapa? Jam 9. Tutup lawang, tutup jendela, tutup korin, picik lampu nyala, iya ada subuh lagi. Betul nih itu. Mana ada nih itu? Itu mah kali diri seorang ngarannya ya. Mati lampu aja sambil mati, tutupnya lawang, tutupnya horden, nyalain lampu, adabnya sudah sembahyang subuh. Itu kerja itu lah. Itu kaliwatan katanya. Nah jadi semua itu ada waktunya. Jadi waktu itu
tepatnya itu ada waktunya. Itu adalah artinya kalimat sebelum sembahyang. Nah sebelum sembahyang itu kita antara zuhur menghadang ke asar, hati kita tatap sembahyang sama dengan orang berpuasa. Hari ini kita puasa 1 bulan Ramadan berpuasa, selesai sudah puasa Ramadan, habis hari raya tingkatkan lagi puasa kita. Tutup aurat hati, mata kita, telinga kita, nang kita jangan puasa aja menutup. Ada menyambat orang di bulan puasa, jangan. Tingkatkan lagi mata kita, jangan membeli lihat nang kada-kada, jangan menyambat orang. Jangan di masa bulan Ramadan aja, boleh berpandir mengaji aja. Tapi habis Ramadan kada lagi mengaji. Nah, berarti kan kada puasa. Karena arti puasa itu tingkatkan lagi. Habis Ramadan tambahin lagi mengajinya. Nah, kayak itu maksudnya. Nah, itu ngarannya sebelumnya asar sudah ada amalan. Sama dengan kalau sembahyang, memotong pokok, tunjuk dulu jempol sama sini, sini, anak di sini ke sini apa Pak? Tunjuk dulu akan. Lalu pahalanya sama dengan sembahyang juga. Tahiyat tuh kan tahiyat. Nah, tunjuk dulu potong, aman kayak itu aja, ulun motong pokok aja. Maka ada sembahyang apalagi sama-sama sembahyang, tuhungan. Iwas tuh. Nah jadi jangan kayak itu, artinya nambahi amal ibadah sembahyang. Jangan lupa sebelum sembahyang sudah sembahyang tuh terlalu berat ilmunya tinggi kadar Rasulullah. Menhapun ada yang kayak itu, tapi orang kadang nyampe curang. Nih umpama kita beri jawaban dulu. Bahasa takunan beri jawaban. Zuhur sehari sama lama itu berapa jam? Nah, 24 jam. Kalau sembahyangnya 5 menit satu waktu berarti 25 menit. Ya kan? 25 menit satu waktu 5 menit dipotong 23 jam 35 menit gitu kan? Ya kan? 23 jam 3 menit. Betul kan? Nah itu dibebaskan Allah. Nah 23 jam itu dibebaskan Allah. Yang hendak berusaha silakan, ya Tuhan. Yang hendak begawi bahuma silakan, hendak berdagang silakan. Hendak begawi di laut silakan, hendak begawi di darat silakan di sini. Misalnya hendak guringnya di kelambu, nang kayak sawah belingkar, silakan. Bujuran. Tapi pilihnya bujur-bujur, nah itu pernah digawi. Tapi bujurnya udah tadi, nah kayak begawi di laut, niatnya ibadah buat anak bininya, cakap begalung, bahuma buatnya hendak memberi makan hidup panjang hidupnya. Bujur akan niatnya nih itu. Paham kah? Sama dengan nilainya sembahyang. Jangan dia harus sembahyang. Maksudnya itu sembahyang aja, sudah sembahyang dia. Itu layau. Paham kah? Hah? Belum kah? Ulangi, biar paham. Enggak dong. Sini banyak. Aduh, hujan tangan jalan-jalan pinggir. Nah, jadi kita. Jadi begalung, bertani, berkebun, hendak di laut, hendak di darat, nilainya tujuannya ibadah. Bila ibadah sama dengan orang sembahyang, jangan kita membayar sembahyang salah ngarannya. Bila tepat waktu, orang kayak itu 24 jam, seharian sama laman. 5 waktu kita sembahyang, berarti 23 jam 35 menit kita dibebaskan Allah. Nah kebebasan tadi diulah amal. Paham kah? Paham sudah? Jadi kan hendak berusaha silakan. Yang hendak berkebun silakan. Hendak ke laut silakan. Hendak begawi di darat silakan. Hendak berusaha di mana aja silakan sih. Hendak guring pun apa melarang sih kan? Guring di tilamnya kayak sawo belingkar silakan. Nah, itu dibebaskan Allah 23 jam 35 menit.
hendak kuring silakan presiden. Nah itu terserah dia hendak kuring kah hendak apa terserah dia nang dibebaskan tadi itu tampun pian tapi diulah amal. Nah kayak apa orang itu supaya pian itu hasilnya bila pian bujur kayak tadi pegalong bujur. Nah hasilnya itu kada mandustai bilanya pian bacari insya Allah berhasil. Paham? Tapi nilainya ibadah. Misalnya saat aku hendak begawi membahagiakan anak dan bini kok bujur berhasil. Bilanya begawian kan berhasil. Hendak begalung bujur begalung menggalung. Nah bujur bilanya bujur banyak insya Allah berhasil. Nah itu tak. Dan bila pian toh bila bujur tadi sih insya Allah bila pian bujur juga insya Allah guring aja juga guring nih di tilamnya belingkur kan belingkar guringnya tilam belingkur atau belingkar terserah pian berhasil juga masih si kawannya. Itu sawah ngaranin itu musisi kita. Nah, jadi potensi kita itu harus usaha ibadah bahwa begawi supaya kita menjadikan dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib itu termasuk dengan adanya niat. Macam itu. Nah, jadi apabila pian kada bisa menggunakan daripada yang dibebaskan oleh Allah, nah itu tadi 23 jam 35 menit itu berpotensi seorang itu melakukan kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan. Maka dari itu yang dimaksud kalimat di dalam tasawuf, jangan menjadi kezaliman, kemungkaran, kemunafikan, hasud, fitnah, dengki dengan orang. Jangan menyambati kurang, hapus itu, amalkan dengan ilmu tasawuf. Wah, apa? Kejam dulu, ini terasa ini cuma kita. Kita mengkawasan nyanyok dan jangan nyanyok. Nah, jadi diulang. Nah, itu yang dimaksudkan tadi, pahala kita sama dengan sembahyang. Jangan kan pada aku sebelum sembahyang sudah sembahyang. Nah, bila amalannya? Ini kan banyak nama ngisah, nama layau, itu banyak ngisah. Ada layau, apa misi bujur aja, cuman layau orang mendengar. Nah, itu. Sebelum anggota tubuh ini hati muntung dan anggota tubuh ini tadi batamuan lawan gawian, yaitu adalah gawian sembahyang. Masuk waktu hendaknya di luar sembahyang itu 23 jam 35 menit itu hati kita, muntung kita dan kelakuan kita nang kayak orang sembahyang. Paham sudah? Paham sudah? Nah, jangan berbuat jahat, menyangka awan kurang tadi, mencaci maki, mencibir, menghina, menghujat, kurang adu domba dia adu domba. Nah itu jangan. Itu menghasut orang, gibah orang, inang itu kada sembahyang namanya. Jadi bila pian menyambat menghasut orang, hari ini nyambat orang, hilang pahala 24 jam, berarti kada sembahyang. Ayo. Mana sih minta maaf? Masa sampai ini Tuhan ya. Nyara banyakan aja bibinian Pak, maaf binian lah. Abu juga laki lama datang aja, jangan-jangan kalau orang jablay ya. Saya tolong nyampe. Orang ada orang jablay, ban kimpis, nambel ban, karena orang jablay. Maaf bibinian lah, itu kisah aja jadi bobulik nih toh. Nah jadi
apabila ini digawi yang bujur-bujur tadi digawi 6:23 jam 35 menit digawi yang itu dimaksud sebelum sembahyang sama nilai pahalanya sembahyang. Jadi 5 waktu itu sudah di luar waktu hati kita, muntung kita, badan kita ini nang kayak orang sembahyang juga selalu digawi nah kayak itu. Nah, itu maksudnya sebelum sembahyang, sesudah sembahyang, bukan bukan ampi sembahyang. Jadi bila kita ibadah zuhur tuh ampi ada sembahyang tuh salah. Tingkatkan hati kita. Jadi bila habis salat zuhur, gawi pulang amal tadi nah. Aku begawi nak ini untuk anak bini dan segala macam. Nilainya pahala dengan sembahyang. Jangan kena mengingat kayak begawi jodoh anak bukan sembahyang ada. Nah itu tersalah pulang ngarannya. Amun hendak dituntun oleh cahaya baginda Rasulullah. Jadi sembahyang kita itu digawi. Jangan kada begawi lah. Jadi apabila kita begawi maka akal kita itu dijagakan oleh Allah. Nah, jam sadang deh, mengantuk biar tidak dingin. Nah, jangan serang-serang. Mudah-mudahan Allah berikan kita dalam ketaatan dan ibadah awal Allah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keridaan dan keampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita berkat kita berkumpul diampunkan Allah dosa-dosa kita, dosa-dosa mama abah kita, dosa-dosa guru kita, dosa-dosa jiran dan tetangga kita bagi muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah lipatkan kesehatan dan kesehatan kebaratan kita di sini mendapat sehat dan sehat semua. Allah luaskan rezeki kita yang halal. Mudah-mudahan anak cucu kita juga menjadikan anak yang soleh dan solehah, membawa keberkahan dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan menjadi penyelamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah kabulkan yang segala hajat-hajat kita yang hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dunia dan akhirat oleh Allah kabulkan sabarataan subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita ketika kita hendak sakaratul maut. Karena sebelum sakaratul maut kita wajah kita dijemput oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri yang mentalakinkan kita sebagaimana umat baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah.